Baik. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ingat-ingat ya Bapak Ibu, insya Allah dengan begini akan keingat-ingat nanti itu. Bicara tentang ulumul hadis, ada nanti bicara masalah syaz. Nah, syaz ini adalah tidak ada kejanggalan pada diri perawi. Perhatikan kedua deskripsi hadis berikut. Wah, ini agak panjang nih Bapak Ibu sekalian soalnya. Hadis X adalah hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang bersambung sampai Rasulullah. Diriwayatkan oleh para perawi yang adil dan dhabit. Namun ada satu perawi yang tidak begitu kuat hafalannya. Hadis ini tidak ada cacatnya, nggak ada cacatannya, dan tidak pula ada bertentangan dengan hadis lain yang sahih. Nah, hadis Y adalah hadis yang sanadnya tidak terputus, diriwayatkan oleh para perawi yang adil dan dhabit, tidak ada cacat, namun ada kejanggalan, yaitu kandungan hadisnya bertentangan dengan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang lebih kuat kesiqohannya. Nah, jika Anda telaah terhadap dua contoh uraian hadis tersebut, maka kesimpulan yang paling tepat adalah syarat ketiga, yakni kualitas intelektual personal perawi atau dhabit tidak sebaik yang seharusnya. Maka kualitas hadisnya bisa menjadi hasan. Selain dari itu, dhaif atau lemah, bahkan maudhu atau palsu. Nah, jadi di sini pilihannya adalah, jadi jika Anda telaah terhadap dua contoh uraian hadis tersebut, maka kesimpulan yang paling tepat adalah A. Hadis Y dhaif karena terdapat syaz di salah satu bagian hadis. B. Hadis X maupun Y hasan karena keduanya hanya terdapat satu kriteria saja yang kurang sempurna. C. Hadis X dhaif karena terdapat perawi yang tidak thiqah. D. Hadis X sahih karena hampir semua kriteria terpenuhi. E. Hadis Y hasan karena terdapat kejanggalan dalam salah satu kriterianya. Nah, ini agak habis waktu kita baca soal panjang gini nih Bapak Ibu. Tapi di sini kuncinya adalah hadis Y itu dhaif karena terdapat syaz di salah satu bagian hadis. Nah, berarti dia kan hadis ini bertentangan, namun ada kejanggalan gitu. Namun ada kejanggalan, yaitu kandungan hadisnya bertentangan dengan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang lebih kuat kesiqohannya. Jadi ada kata kunci di sini, ada kejanggalan. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, ada kejanggalan, yaitu kandungan hadisnya ada yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang kesiqohan, siqohnya lebih kuat gitu Bapak Ibu. Nah, ini dia. Jadi ini yang ditanya, ini kita disuruh membandingkan, menganalisis, menelaah, kita disuruh menelaah. Jika Anda telaah terhadap dua contoh uraian di atas tersebut, uraian hadis di atas tersebut, maka kesimpulan yang paling tepat adalah gitu ya, itu A. Kemudian kualitas hadis tentang kewajiban mencari ilmu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah 220, dinilai oleh dirinya sendiri sebagai hadis dhaif. Di antara hal yang menyebabkan sebuah hadis berkualitas dhaif adalah A. Tidak terdapat ilat, B. Tidak terdapat syaz, C. Diriwayatkan oleh perawi yang adil, D. Diriwayatkan oleh perawi yang memiliki kualitas kedhabitan yang tidak sebaik kualitas sahih, E. Terputus sanad. Nah, jadi salah satu penyebab hadis itu dhaif, sanadnya terputus. Kalau A, B, C, D itu di antara kriteria hadis sahih. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Kalau A
tidak terdapat ilat, tidak, berarti kita sekalian nih, kalau sahih apa? Kalau hadis sahih itu tidak ada ilat, tidak ada syaz, diriwayatkan oleh perawi yang adil, diriwayatkan oleh perawi yang memiliki kualitas dhabit yang tidak diriwayatkan oleh perawi yang dhabit gitu ya. Diriwayatkan oleh perawi yang dhabit dan thiqah gitu. Oke. Kemudian kalau sanadnya terputus, maka kualitas hadis itu dhaif. Kemudian kata sahih berarti orang sehat yang merupakan antonim dari as-saqin. Jadi bertentangan, kalau sahih sehat, kalau saqin sakit. Yang artinya orang sakit. Kalau sahih itu sehat, kalau saqin sakit. Seolah-olah dimaksudkan bahwa hadis sahih itu adalah hadis yang sehat dan benar, tidak terdapat penyakit dan cacat, atau dengan kata lain hadis yang muttasil. Apa arti muttasil? Bersambung, bersambung sanadnya. Diriwayatkan oleh orang yang adil dan dhabit, kuat daya ingatannya. Dhabit itu kuat daya ingatannya, sempurna dari sesamanya. Jadi dia termasuk orang yang adil dan dhabit. Adil itu orang yang tidak melakukan dosa gitu ya. Dia terkenal menjadi orang-orang yang alim di kampungnya atau di kalangannya. Selamat dari kejanggalan, nggak ada syaz dan cacat ilat, adalah merupakan kriteria dari hadis sahih. Hadis yang mengandung ajaran fadhailul amal. Jadi hadis yang mengandung ajaran fadhailul amal adalah hadis yang dhaif dari segi syaz. Jadi kalau kan ada tuh kitab Fadhailul Amal ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pernah dengar ya? Ada pendapat mengatakan bahwa hadis-hadis yang ada di Fadhailul Amal itu kan hadis-hadis yang memotivasi untuk kita beribadah. Tetapi ada kejanggalan-kejanggalan di dalamnya gitu. Jadi ada kejanggalan-kejanggalan di dalamnya. Maka banyak sekali di situ dianggap hadis-hadis itu hadis dhaif. Kata profesor hadis saya waktu saya kuliah dulu, dia bilang, bila mana ada hadis-hadis yang mengandung kelebihan-kelebihan ini itu, maksudnya gini, man ta'allama baban minal ilmi gitu kan, yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu a'tallahu khairan lahu min umri sab'a alafi sanatin. Barang siapa yang menuntut ilmu satu bab daripada ilmu itu, kemudian yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya, maka samalah dia beramal 7.000 tahun gitu ya. Selama 7.000 tahun itu dia berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari, tidak seluruh amalnya itu diterima, tidak ada satupun yang ditolak. Seolah-olah begitulah keutamaan orang yang menuntut ilmu walaupun satu bab daripada ilmu itu. Jadi kata profesornya kayak gitu tuh, itu tuh biasanya hadisnya hadis dhaif katanya, yang ada fadilah-fadilah gitu. Jadi fadhailul amal itu kategorinya di sini adalah syaz, kejanggalan, janggal gitu ya. Keempat, ini ada berapa nih? Ada 6 butir nih tentang hadis, saya kirim filenya di sini. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang mencari ilmu adalah hadis dhaif dari sisi perawi. Akan tetapi kandungan matannya sejalan dengan ajaran Al-Quran yang memerintahkan kaum muslimin menggali pengetahuan, antara lain yaitu surat At-Taubah ayat 122. Apa itu surat At-Taubah 122 Bapak Ibu? Izin. Pengetahuan, Pak. Pengetahuan ya? Iya, bacakan dong ayatnya. Pak. Wa makana liyun firu kafah gitu sepertinya, Pak. Oh iya. Oke. Jadi
sejalan dengan Quran surah Tentang menuntut At-Taubah. ilmu tuh, Pak. Ya, ayat tentang menuntut ilmu itu ya. Iya. Siap. Oke, nomor 6. yang firu kafah. Oke. Biar ini kita ceklah ayatnya mana Al-Qur'an digital saya. Wa ma kana al-mu'minuna yanfiruna Laula nafara min kulli firqatin min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahun. Ya, oke. Baik Bapak Ibu sekalian. Berarti sejalan dia dengan Quran surah At-Taubah ayat 122 tentang itu ya nuntut ilmu. Oke, terakhir nih. Nomor 6. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud tentang keistimewaan orang berilmu diantaranya adalah kecuali Ya, dinilai baik. A. Diiringi perjalanannya oleh Allah menuju surga. B. Diridhoi oleh para malaikat. C. Dinilai lebih utama dibanding ahli ibadah. D. Dinyatakan sebagai pewaris para nabi. Gitu ya. E. Dinilai baik. Nah, ya kecuali ya. Udah ditebak nih. Ini soalnya nggak hot. udah ditebak ini. Oke. Itu tadi ada di file ini ya Bapak Ibu ya. Mana tadi? Mana grup kita ini dia? Ada nih contoh soal UP yang berkaitan dengan hadis. Oke Bapak Ibu. Nah, ada 6 butir nih, kuasai nanti nih ya. Bapak Ibu harus familiar dengan kata-kata dhaif, sahih, syadz, millat gitu ya. Sesuai dengan kisi-kisi. Kemudian ini nih. Nah, TPACK dan pembelajaran abad 21. Kemarin waktu pembekalan sebelumnya kita udah bilang bicara tentang PBM, bicara tentang TPACK berarti kita bicara tentang pembelajaran berbasis teknologi. Ya Bapak Ibu ya. Ya, pemanfaatan teknologi. Nah, kalau bicara TPACK tadi di soal ada tuh kepanjangan TPACK tuh. Oh, nah, technological pedagogical content knowledge. Ini ya. Agak belepotan juga lidah kita baca kepanjangannya ini. Technological pedagogical content knowledge gitu. TPACK. Berarti bukan TPACK, TPACK. TPACK. Gitu ya. Oke lah, TPACK aja lah. Baik. Tipek bacanya Pak. Ribet. TPACK TPACK dan pembelajaran abad 21. Kan ini nih yang sinkron ya, TPACK dan pembelajaran abad 21. Nanti Bapak Ibu mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat dalam penerapan TPACK. Langkah-langkah yang tepat. Ada nanti langkah-langkahnya tuh. Tenang. Mengidentifikasi langkah-langkah TPACK, kemudian mengidentifikasi langkah-langkah penerapan pembelajaran abad 21, kemudian mampu menerapkan model pembelajaran abad 21. Contoh soal. Pak, belakang deh. Apa nih? Pembelajaran contoh dan dampak positif hidup sederhana dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pendidik, bentar. Salah, sebentar. Mana itu? Iya, pendidik mengkondisikan peserta didik untuk mengamati video tentang contoh dan dampak positif hidup sederhana yang diterangkan dengan menggunakan alat komputer dan proyektor. Oke, pendidik membimbing peserta didik untuk menanyakan tentang aspek yang belum dikuasai. Kemudian 3, pendidik menjelaskan tentang contoh dan dampak positif hidup sederhana melalui metode ceramah. 4, pendidik membimbing peserta didik untuk menggali contoh dan dampak positif hidup sederhana dengan memanfaatkan web sebagai bahan untuk belajar. Dari langkah tersebut, lupa saya itu yang nginternya ke bawah, mestinya harus baris terbaru nih. Dari langkah tersebut, yang termasuk langkah belajar TPACK itu adalah
A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 2 dan 4, D 1 dan 4, E 1 dan 3. Di sini isinya kuncinya D, 1 dan 4. Satu apa? Pendidik mengkondisikan peserta didik untuk mengamati. Jadi ini abaikan contoh soal pembelajaran contoh dan dampak positif itu, abaikan itu. Soalnya, bentar. Oh emang soalnya itu, sorry. Aku kira tadi double gitu. Memang soalnya itu, cuman ini pointernya 1, 2, 3, 4. Jadi nomor satunya pendidik mengkondisikan peserta didik untuk mengamati video tentang contoh dan dampak positif hidup sederhana. Diterangkan dengan menggunakan alat komputer dan proyektor. Kemudian yang keempat, pendidik membimbing peserta didik untuk menggali contoh. Jadi guru bersama peserta didik yang lebih aktif di sini gitu. Coba digali contoh dan dampak positif hidup sederhana dengan memanfaatkan web sebagai bahan untuk belajar. Wah, pakai web gitu kan, ada web. Jadi ini isinya D. Dalam proses pembelajaran mata pelajaran akidah, materi iman kepada hari akhir, media yang tepat untuk digunakan seorang pendidik yang sesuai dengan pendekatan TPACK adalah A. Pembelajaran dengan menggunakan media video tentang peristiwa hari akhir. B. Pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah yang dijelaskan secara detail. Ceramah berapi-api gitu ya. C. Pembelajaran yang dilakukan pendidik berfokus pada guru, teacher center oriented. D. Pembelajaran dengan mengerjakan soal-soal secara terus-menerus. Ayo anak-anak latihan, ayo latihan kerjakan soal nih. Pak Melvi minum kopi dulu, pokoknya kan. E. Pembelajaran dengan memusatkan pada satu sumber belajar. Jadi isinya adalah ini. Pendekatan TPACK itu seperti di poin A. Pembelajaran dengan menggunakan media video tentang peristiwa hari akhir dan teknologi gitu ya. Pengetahuan pendidik tentang teknologi, pedagogik, dan konten yang integratif dapat menjadi salah satu kemampuan dahsyat dalam implementasi pendidikan atau kurikulum masa kini atau era digital. Ketika abai terhadap penggunaan teknologi, maka akan dipastikan pengembangan pendidikan akan stagnan. Stagnan itu Bapak Ibu tidak bergerak, jalan di tempat. Dan tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Upaya mengetahui pelaksanaan pembelajaran berbasis TPACK dapat ditempuh melalui upaya mengetahui pelaksanaan pembelajaran berbasis TPACK dapat ditempuh melalui A. Pemanfaatan media yang sesuai, B. Pengembangan sumber belajar yang memadai, C. Dukungan metode dan strategi yang sesuai dengan kompetensi, D. Instrumen implementasi kurikulum dalam ekosistem pendidikan, E. Penggunaan strategi yang tepat. Jawaban yang paling tepat di sini Bapak Ibu adalah A. Pemanfaatan media yang sesuai. Ya. Nomor 4, ini ada 10 butir soal nih kalau saya tidak salah tadi. Ada 10 butir. Nomor 4. Waduh, baru nomor 4 ya. Pengetahuan tentang TPACK merupakan 3 unsur yang penting bagi guru. Karena merupakan pengetahuan utama dalam dunia pendidikan. Peran pengetahuan TPACK dalam pembelajaran yang dimaksud diantaranya, ini dia, merencanakan pembelajaran yang tepat melalui penyesuaian media mutakhir dengan materi yang relevan. Jadi merencanakan pembelajaran yang tepat melalui penyesuaian media mutakhir dengan materi yang relevan. B. Merencanakan pembelajaran dengan melihat karakteristik siswa dalam mengembangkan model pembelajaran. C. Memadukan unsur teknologi dalam merencanakan pembelajaran. D. Menggunakan teknologi dalam mengajar. Jadi jawaban yang paling tepat di sini yang ditanya itu adalah apa tadi tuh? 3 unsur yang penting bagi guru. Karena merupakan pengetahuan utama dalam dunia pendidikan. Peran pengetahuan TPACK dalam pembelajaran. Peran yang ditanya di sini peran. Peran pengetahuan TPACK. Jadi perannya merencanakan pembelajaran yang tepat melalui penyesuaian media mutakhir. Jadi media mutakhir ini ya yang kekinian
mutakhir yang kekinian, yang terbarukan dengan materi yang relevan. Tidak semua materi bisa pakai video. Tidak semua materi bisa pakai PowerPoint dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, azan Isya izin sebentar ya Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Salat dulu, Pak. Sama sholat lah, Pak. Sama-sama sholat aja kita, Bu. Semuanya nanti sama-sama kita mulai juga kan. Ya, Pak. Bu. Ya, kita aja Bapak Ibu. Kita sebentar. Kita langsung tidur. Untuk Padang dan sekitarnya atau untuk Sumatera Barat lah. Kalau untuk Indonesia Timur udah duluan sholat Isya tadi ya. Oke, izin sebentar.
Baik, siapa yang berkenan membacakan soal kita tadi, Bapak Ibu? Oke, baiklah, kita bacakan lanjut dengan materi tadi, yaitu seputar TPACK. Nah, TPACK. Kemudian lanjut tadi kita sampai di sini, merencanakan pembelajaran yang tepat melalui penyesuaian media mutakhir dengan materi yang relevan. Kemudian nomor 6, Technological Pedagogical Content Knowledge, TPACK adalah framework dalam mendesain model pembelajaran untuk guru dan calon guru. Aplikasi dari desain TPACK adalah apa aplikasinya? Maksudnya penerapannya. A. Pendidikan dan pelatihan terhadap guru dan calon guru harus lebih diutamakan pada peningkatan kemampuan pedagogi saja. Pendidikan dan pelatihan terhadap guru dan calon guru harus lebih diutamakan pada peningkatan kemampuan pedagogis teknologi IT saja. Kemudian pendidikan dan pelatihan terhadap guru dan calon guru harus lebih diutamakan pada peningkatan kemampuan penyampaian materi saja. D. Pendidikan dan pelatihan terhadap guru dan calon guru lebih diutamakan pada peningkatan teknologi, pedagogik, dan konten bidang studi secara bersama-sama, simultan. Kemudian pendidikan dan pelatihan terhadap guru dan calon guru harus lebih diutamakan pada peningkatan kemampuan profesional saja. Yang paling betul jawabannya di sini adalah D. Tidak saja aspek teknologi, tetapi pedagogik dan konten bidang studi secara bersama-sama. Itu prinsip daripada TPACK itu. Kemudian ini ada nomor 7, pada masa pandemi ini guru PAI membelajarkan materi waris melalui Google Meet. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menayangkan PPT berisi konsep waris, dasar hukum waris, sebab-sebab diwarisi, dan hikmah. Penerapan waris sesuai syariah. Langkah selanjutnya guru memanfaatkan aplikasi kalkulator waris yang didownload melalui Play Store untuk menghitung pembagian warisan. Di akhir pembelajaran, guru memberi tugas menghitung bagian waris dan hasilnya dikirim melalui link Google Form. Nah, kegiatan pembelajaran yang dilakukan itu B, sudah sepenuhnya berorientasi pada pendekatan TPACK karena pemanfaatan berbagai teknologi yang tersedia, gitu ya Bapak Ibu. Ada Google Meet-nya, ada Google Form-nya, kemudian ada Google Meet-nya, kemudian ada kalkulator waris, aplikasi kalkulator waris yang di-download di Play Store dan seterusnya. Kemudian perhatikan KD berikut. Menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surah Al-Imran 3, Al-Imran 1, surah Al-Imran ayat 190-191 dan Al-Imran 159, serta hadis tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Nah, berdasarkan contoh KD di atas, rumusan IPK yang bermuatan tuntutan pelajaran abad 21. Nah, ini tentang tuntutan pelajaran abad 21, yang lebih tepatnya adalah menjelaskan keterkaitan antara sikap lemah lembut untuk mendapatkan rahmat Allah. Jadi, apa kaitan sikap lemah lembut dengan rahmat Allah? Jadi ini agak tinggi cara berpikirnya ketimbang yang 4 lagi.
sekedar menjelaskan aja, menjelaskan rahmat Allah dan menjelaskan keutamaan sikap, menjelaskan contoh sikap, menunjukkan contoh sikap. Tapi kalau tuntutan pelajaran abad 21 menjelaskan keterkaitan antara sikap lemah lembut untuk mendapatkan rahmat. Pak Burman salah seorang guru PAI di sebuah SMP negeri. Dia mengajar materi mengenai pengaruh jalur masuknya Islam ke Nusantara terhadap budaya Islam di Nusantara dengan memanfaatkan aplikasi PowerPoint. Pak Burman mampu menggunakan TIK dalam pembelajaran. Hal tersebut dipandang bahwa Pak Burman memiliki karakteristik guru abad 21, yaitu adaptif dan inovatif, gitu ya. Adaptif dan inovatif. Jadi bukan sosialitas dan kebijakan, bukan inovatif dan otoriter, bukan kolaboratif dan restriktif, bukan komunikatif dan interaktif, tapi adaptif. Adaptif itu bisa menyesuaikan dan inovatif dan penerapan. Kemudian pada abad 21 terjadi perubahan strategi pengajaran yang dilakukan oleh guru. Dari cara yang tradisional, kini mengarah pada pendekatan digital yang dirasa lebih relevan dalam memenuhi kebutuhan siswa. Akan tetapi proses transisi dari lingkungan kelas yang menerapkan cara tradisional ke cara digital sangat bervariasi, tergantung pada cara guru dan sekolah yang bersangkutan dalam merespon dan menyikapinya. Nah, langkah-langkah penentuan pendekatan pembelajaran yang tepat sesuai dengan tuntutan ke-13 dan perkembangan abad 21 adalah yaitu C, pembelajaran aktif, menarik, kreatif, dan menyenangkan. Itu dia Bapak Ibu. Jadi ciri-ciri pembelajaran abad 21 itu aktif, menarik, kreatif, dan menyenangkan. Ya, nanti Bapak Ibu boleh di print sesuai dengan permintaan teman-teman tadi. Ini ya dua file yang tadi kita sudah jelaskan. File ini tentang hadis, kemudian file ini tentang pembelajaran abad 21 dan PPACK. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian teman-teman yang baru join beberapa hari atau beberapa minggu ini ya jangan lupa untuk kembali. Ini rekaman YouTube, ya rekaman pembekalan kita sudah satu persatu sudah saya kirim ya Bapak Ibu. Kemudian teman-teman ini di sini saya kumpulkan di sini. Biar nggak berulang-ulang saya ngepost rincian-rincian, saya kumpulkan di sini link kita. Nggak boleh disebar, cukup kita aja di sini. Mulai dari TO1, walaupun nomornya memang saya ini TO1 itu 120 butir Bapak Ibu. Yang tadi kita kerjakan ini TO yang bagian akhir nih TO mana tadi? TO 9 mana tadi? TO 8, TO 9 50 butir, kemudian TO 12 70 butir. TO 9 dan TO 12 itu berurutan sebenarnya soalnya. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini penting untuk kita lakukan. Nah, itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian. Sementara Telegram saya belum post soal-soal terupdate. Baru terakhir saya post 19 kemarin ya. Ini yang terakhir tapi belum dilanjutkan. Mohon maaf karena tadi kesibukan luar biasa. Tapi bagi teman-teman, silakan dikerjakan nanti soal-soal yang ada di Telegram juga bagi yang baru bergabung terutama sekali. Nah, di sini banyak sekali dari soal. Nah, jadi itu Bapak Ibu untuk malam ini kita ada dua hal yang harus kita kuasai malam ini. Pertama terkait dengan hadis dan ulumul hadis, yang ini kaitan hadis dan ulumul hadis, kemudian PPACK dan pembelajaran abad 21. Nah, selanjutnya malam ini kita akan mengerjakan latihan. Latihan yang mana? Latihan yang ini saya kirimkan. Malam ini Bapak Ibu kita akan mengerjakan yang ini. TO sebentar Bapak Ibu.
Bentar Bapak Ibu, saya ini. Nah, TO 13 ini. Nah, TO 13 PO 13 dan ini link hasil. Ini kita kerjakan malam ini. Ini yang baru kah Pak? Masih yang lama juga. Ini coba kita lihat. Bentar. Coba kita lihat hasil. Di sini ada 60 butir soal Bapak Ibu sekalian, ada 60 butir ya. 60 butir ini terakhir dikerjakan, ada yang mengerjakan Bu Lili, mengerjakan tadi kayaknya Bu Lili dan Bu Iha gitu. Nah, pada malam ini saya mengarahkan teman-teman untuk mengerjakan link yang barusan saya kirimkan. Mohon dikerjakan malam ini. Ya Pak, insya Allah. Ya Bapak Ibu. Pak. Oke. Ya Pak. Oke, itu saja mungkin untuk malam ini Bapak Ibu sekalian. Ada dua terima materi kasih, yang Pak. ada dua materi penting kita kuasai malam ini. Nanti saya akan repost lagi materi-materi yang sudah kita jelaskan dulu. Malam ini tentang hadis dan tentang PPACK dan abad 21. Filenya udah ada kita kirimkan. Demikian saja dulu dan kita kembali ke untuk mungkin 60 butir soal itu kita latihkan malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.